DSN strip MUI strip IU strip 2000. Lanjut. Nah, di dasar hukum akad ijarah di sini ada hadis riwayat dari Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Nah, dan hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertanian, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas atau perak. Jelas sekali di sini bahwa akad ijarah tidak terjadi di masa sekarang, tapi sudah terjadi di masa Rasulullah. Nah, rukun dan syarat ijarah ini ada sigot ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak ya, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Nah, yang kedua itu pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak yang berakad itu terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Kemudian kedua orang yang berakad harus telah berusia akil balik dan ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak adanya paksaan. Selanjutnya yang ketiga adanya objek akad ijarah. Nah, objek akad ijarah ini berupa manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upahnya itu ada di dalam kesepakatan tersebut. Nah, macam-macam ijarah di sini ada ijarah amal, ijarah ain, ijarah muntahiyah bitamlik, dan ijarah multijasa. Nah, yang dimaksud ijarah amal adalah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Nah, pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujrah. Dalam bahasa Inggris dari ujrah adalah fee, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada ijarah ain. Ijarah ain di sini adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. Nah, selanjutnya yaitu ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu sering disebut dengan IMBT, merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia seperti itu ya. Nah, ijarah ini banyak sekali di sebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah al-ijarah wa iqtina. Yang dimaksud dengan ijarah muntahiyah bitamlik di sini adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian pada saat tertentu sesuai akad sewa tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah adanya ijarah multijasa. Ijarah multijasa ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 44/DSN strip MUI strip V11/2004
Tentang pembiayaan multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa. Nah, di sini selanjutnya membahas wakalah, akad wakalah. Nah, wakalah di sini berasal dari wazan wakalah yaqilu wakalan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan sesuatu urusan. Nah, wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri, seperti itu. Sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakan semasa hidupnya. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama tentang wakalah sendiri. Yang pertama, menurut Hasbi Asyidik, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Nah, selanjutnya menurut Syed Sabit, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Selanjutnya ini ada ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan hak yang ditindakan itu tidak dikaitkan. Nah, di sini ada dasar hukum wakalah, yakni Quran surat An-Nisa ayat 35, yang artinya, dan jika kamu khawatirkan persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha adil. Selanjutnya dari adanya hadis riwayat Abu Daud yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku keluar pergi ke Khaybar, lalu aku datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak. Selanjutnya adanya rukun dan syarat wakalah, yakni di sini orang yang mewakilkan atau yang disebut dengan al-muwakil adanya orang yang diwakilkan, selanjutnya objek yang diwakilkan, selanjutnya adanya sigot atau ijab qabul. Nah, di sini orang yang mewakilkan ini harus memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasarruf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkannya. Selanjutnya, orang yang diwakilkan ini harus memiliki kecakapan atau suatu aturan yang mengatur proses akadnya wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang diwakilkan. Selanjutnya adanya objek yang diwakilkan, yakni objek harus berbentuk pekerjaan pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan pemberi kuasa atau al-muwakil, sehingga tidak sah mewakilkan sesuatu pekerjaan yang bukan haknya, seperti itu. Selanjutnya adanya sigot atau ijab qabul, yakni kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya wakalah, akad wakalah itu sendiri, yakni adanya al-faqs atau pembatalan kontrak, sebagaimana bahwa al-wakalah adalah jenis kontrak jaiz min at-tarafyan, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki.
Sehingga ketika al-muwakil memberikan al-wakil dari kuasa yang dilimpahkan, bahwa dengan ucapan langsung mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status al-wakil sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Nah, selanjutnya adanya cacat kelayakan tasarrufnya, yaitu salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkannya safih atau cacat karena menyia-nyiakan harta, atau falas, cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang, atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak, seperti itu. Nah, yang ketiga, hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa. Hal ini terjadi ketika al-muwakil semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wakil untuk disewakan, seperti itu. Nah, di sini macam-macam wakalah ada dua, wakalah al-khosos dan wakalah al-amah. Nah, wakalah al-khosos ini adalah wakalah di mana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik seperti itu, dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diwakilkannya, seperti mengirim barang berupa pakaian atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah wakalah al-amah, yaitu akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang rinci, seperti itu ya. Seperti belikanlah aku komputer apa saja yang kamu temui. Selain itu juga bahwa al-wakalah ini bersifat umum, tidak terlalu rinci seperti yang dijelaskan ya. Selanjutnya yaitu akad hiwalah. Hiwalah di sini diambil dari kata tahwil yang berarti perpindahan. Nah, dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa dengan pengambilan alihan utang atau lembaga pelepasan hutang atau lembaga pergantian kreditur atau pergantian debitur, seperti itu. Nah, dasar hukum hiwalah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Di mana, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak sesuai tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, ada beberapa prinsip dari hiwalah, yakni adanya prinsip tolong-menolong di akad hiwalah tersebut. Nah, selanjutnya tidak boleh menimbulkan riba dan tidak digunakannya untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. Nah, rukun dan syarat hiwalah di sini ada. Nah, di sini rukunnya ada 6, yaitu muhil, orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan, atau di sini muhal. Nah, yang kedua muhal, orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. Nah, di sini yang ketiga ada muhal alaih, penerima akad pemindahan utang. Nah, yang keempat adanya piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil, objek atau objek hukum akad pemindahan utang tersebut. Nah, yang kelima adanya piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Dan yang terakhir tentunya adanya sikot atau ijab kabul antara pihak-pihak yang berurusan di akad hiwalah ini. Syarat hiwalah yaitu syarat-syarat sikot, terpenuhinya ijab kabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab kabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan di atas nota atau dengan tulisan, bisa juga dengan isyarat, seperti itu. Nah, syarat-syarat al-muhil ini
ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi. Yang kedua adanya ridho dan persetujuan al-muhil. Jenis-jenis hiwalah ada beberapa. Di sini ada 2, hiwalah al-muqayyadah dan hiwalah al-mutlaqah. Nah, hiwalah al-muqayyadah di sini atau bisa disebut dengan pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Misal ya, dicontohkan seperti ini. Jika A berpiutang kepada B sebesar 1 juta rupiah, sedangkan B berpiutang kepada C juga sebesar 1 juta rupiah, B itu kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada pihak C ini kepada pihak A sebagai ganti pembayaran utang B kepada pihak A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah ini pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq, karena pihak B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari pihak C kepada pihak A. Nah, sedangkan pada posisi lain sekaligus memberikan hiwalah ad-dain, karena B mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A, seperti itu, kepada pihak A ya. Nah, yang terakhir adanya hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama atau pihak kedua, seperti itu. Contohnya yaitu jika pihak A berutang kepada pihak B sebesar 1 juta rupiah, nah di sini pihak C berutang kepada A juga sebesar 1 juta rupiah. Nah, pihak A ini mengalihkan utangnya kepada pihak C, sehingga pihak C berkewajiban membayar utang kepada pihak A kepada pihak B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang pihak C kepada pihak A. Nah, demikian ini hanya mengandung hiwalah ad-dain karena dipindahkan hanya utang pihak A terhadap pihak B menjadi utang pihak C terhadap pihak B, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, perwakilan dari kelompok kami. Saya mohon maaf. Saya akhiri nun wal qalam wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.